warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya membawakan materi yang berjudul iman, ibadah, dan etika, yang pertama-tama saya harus memperkenalkan diri saya sendiri. Saya perkenalkan, nama saya Emad Dewi Renata dari Prodi PTI. Ya, kita masuk saja pengertian dari iman. Iman secara lughat atau secara bahasa dari lafaz tasdid yang artinya percaya, baik percaya kepada yang benar atau kepada yang halil atau campuran keduanya. Pengertian ibadah. Ibadah dalam bahasa Arab merupakan bentuk dasar dari kata-kata abdul yang arti generiknya menunjukkan pada pengertian patuh dan inut. Di dalam kata ibadah terkandung makna ketundukan yang mendalam, berasal dari getaran jiwa yang merasakan kebebasan dari apa yang disembah makhluk dan dari keyakinan tentang adanya suatu kekuatan tak terbatas yang dimiliki apa yang disembah itu. Getaran jiwa karena merasa kemahajuannya yang disembah itu sendiri merupakan roh atau jiwa dari suatu ibadah. Sedangkan pengertian etika, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepustakaan umumnya, kata etika diartikan sebagai ilmu. Makna etika dalam KBBI misalnya adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di dalam psikologi pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesulitan tentang baik dan buruk. Kecuali mempelajari nilai-nilai, etika merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Lanjut. Ya, kita masuk ke poin yang D. Hubungan antara iman, ibadah, dan etika. Hubungan iman dengan ibadah. Hubungan iman dan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral, dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah diwujudkan dalam pengucapan dua kalimat syahadat, di mana diyakini dan dibenarkan dalam hatinya. Kualitas iman seseorang ditentukan oleh kualitas dan kualitas ibadah orang tersebut. Makin kuat iman seseorang, makin kuat dan tinggi frekuensi ibadahnya. Demikian pula sebaliknya, apabila baik dan sempurna ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin mantap hubungan iman dengan etika. Keterkaitan iman dan etika dapat dilihat melalui beberapa analisis sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi objek bahasanya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, iman membahas masalah Tuhan, baik dari zat, sifat, dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada Tuhan yang demikian itu akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, kesimpulan dari materi ini, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati, yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa oleh Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah pengucapan dengan dua kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seseorang akan dikatakan mukmin. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Kak, bagi teman-teman masih ada yang belum paham? Paham. Ya, kalau begitu kalian sudah paham semua, lebih baik saya tutup materi ini.
Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.